Audio Jungle. Inilah potret pelaksanaan program eliminasi malaria di lingkungan Puskesmas Timika, Distrik Mimika Baru. Pembagian sekitar 38.100 kelambu secara massal kepada warga di 5 kelurahan dan 1 kampung siap dilakukan mulai Kamis pekan ini. Dari penjelasan Kepala Puskesmas Timika, Dr. Moses Untung melalui penanggung jawab program malaria Puskesmas Timika, Suster Indriani, diketahui bahwa selama bulan Agustus 2020 saja terjadi pelayanan terhadap 800 pasien malaria di Puskesmas Timika. Karenanya, melalui pembagian kelambu massal yang kedua di tahun 2020 ini, pihaknya berharap dapat membantu upaya penularan penyakit malaria di lingkungan warga kota Timika. Selain pembagian kelambu, Suster Indriani mengatakan bahwa upaya lainnya juga dilakukan seperti penyemprotan rumah warga dan pengawasan langsung program minum obat melalui pojok malaria di Puskesmas Timika. Bahkan lebih jauh, Suster Indriani menyarankan agar di musim hujan seperti saat ini, warga juga harus giat menjaga kebersihan lingkungannya seperti membersihkan parit di sekitar rumahnya atau pembersihan tempat-tempat penampungan air di dalam kediamannya. Untuk program eliminasi malaria di Puskesmas Timika ini, pada Geroi.com, Suster Indriani mengatakan, ya Ibu, untuk program eliminasi malaria ini sampai saat ini sejauh mana nih Bu? Untuk wilayah Puskesmas Timika Baru. Iya, jadi kita akan membagi kelambu massal lagi. Jadi nanti kita mulai pada hari Kamis ya? Iya. Untuk wilayah di kita punya kelurahan. Untuk wilayah Puskesmas Timika itu ada 5 kelurahan, 1 kampung. Gitu ya? Iya. Baru atau sebelumnya sudah dilakukan? Sudah pernah di tahun 2017. Berkaitan dengan dimulainya program eliminasi malaria ini baru yang akan dilakukan ya? Ini sudah kedua kali yang ini. Ini yang kedua kali? Iya, sudah pernah di 2017. Kalau di 2017 berapa banyak kelambu Bu yang di? Kalau itu kurang tahu ya, karena yang waktu itu bukan saya sebagai penanggung jawab, jadi saya kurang. Oh, berarti Ibu baru pertama ya? Iya, baru. Berapa banyak yang sekarang diadakan? Yang sekarang ini sekitar 762 bal untuk wilayah Puskesmas Timika. 1 bal isinya berapa? 1 bal isinya 50 picis. 50 picis, berarti tinggal kita kalikan saja ya? Iya. Bu, selain pembagian kelambu secara massal dan sukarela ini, apalagi yang dilakukan dalam rangka eliminasi? Pada pasien-pasien dengan malaria gamet, kita melakukan penyemprotan di rumah. Malaria apa Bu? Gamet, yang ada gametnya toh. Jadi kalau kayak malaria tropika atau malaria tersiana yang ada gametnya atau telurnya, itu kita lakukan penyemprotan di rumahnya pasien. Oke. Selain itu dengan pemantauan minum obat. Minum obat ya? Ya. Sampai sejauh ini persentase dari kemauan pasien meminum obat itu gimana Bu? Persentasenya? Kualitasnya. Apakah mereka semua minum sampai tuntas? Iya. Sampai tuntas Bu ya? Iya, jadi sekarang programnya minum obat dosis pertama harus di puskesmas. Oh, di puskesmas. Jadi sekarang sudah dibuat pojok malaria. Jadi di situ pasien akan minum obat sebelum dia pulang. Jadi dosis pertama untuk obat malaria warna biru dan warna coklat diminum di puskesmas. Nanti hari kedua dan ketiga baru minum di rumah. Oke. Iya. Bu, sampai sejauh ini teridentifikasi berapa pasien malaria untuk wilayah kita ini? Saya kan baru pegang sebagai PPJ malaria itu baru bulan Agustus. Yeah. Nah, di bulan Agustus itu ada sekitar yang kita temukan dalam 1 bulan itu ada sekitar 800-an kasus. 800-an kasus? Iya. Oke, yang sembuh Bu? Yang sembuh mencapai hampir semua kayaknya sembuh. Paling yang kembali lagi dengan malaria itu ada sekitar 10 orang atau di atas 15 lah gitu, yang kembali untuk berobat lagi. Bu, kendala yang kira-kira dihadapi dan dirasakan cukup sulit di wilayah Puskesmas Timika Kuangki ini gimana Bu? Apa Bu?
Kalau pertama-pertama kita memberikan untuk minum obat di puskesmas, masih banyak yang kayak rasa menolak, bilang belum makan. Tapi dengan kita memberikan edukasi, mereka akhirnya mengerti. Jadi sekarang sudah hampir semua yang berkunjung untuk pemeriksaan malaria semuanya minum obat di puskesmas. Oke. Selain pembagian kelambu dan pengontrolan minum obat melalui puskesmas dan penyemprotan, Ibu lihat apa lagi yang penting sebenarnya untuk dilakukan dalam rangka eliminasi malaria ini? Ini kan musim hujan toh, jadi kalau bisa mungkin parit-paritnya itu, genangan-genangan airnya itu harus supaya jangan ada genangan-genangan air begitu. Berarti harus ada partisipasi dari masyarakat untuk membersihkannya. Membersihkan lingkungannya toh, jangan sampai ada genangan-genangan air karena di situ kan tempat jentik nyamuk berkembang ya. Iya. Masih ada lagi nggak Bu masyarakat yang enggan sama sekali untuk berobat? Kayaknya kalau malaria sih setiap mereka sudah merasa pusing atau demam-demam, mereka pasti datang ke layanan. Iya. Bu, kelambunya mau dibagikan mulai kapan Bu? Mulai hari Kamis, karena besok baru kita rencana mau buat suratnya untuk ke kelurahan. Kelurahan ya? Iya. Baik. Terima kasih Ibu Indra.